Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi filsafat ekonomi tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai yang buruk dilarang dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keimanan. Keimanan di sini bermakna semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, adil atau keadilan. Memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk adil dan tidak menzalimi orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga, nabuwah atau kenabian. Dalam sifat dan sikap menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Dan yang keempat, khilafah atau pemerintah. Di sini pemerintah memiliki peran dalam memastikan perekonomian dapat berjalan dengan baik dan tidak ada distorsi. Kemudian yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Hasil di sini adalah laba atau keuntungan yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai yang buruk dilarang dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu riba. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Pengertian riba penambahan pada transaksi pertukaran atau jual beli secara barter, ataupun transaksi pinjam-meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis. Kemudian yang kedua, haram. Haram terbagi menjadi tiga, yaitu ihtikar adalah praktek rekayasa penawar atau supply, atau istilah sederhana adalah praktek penimbunan barang. Contohnya seperti produsen atau pengusaha yang menimbun bahan makanan pokok sehingga terjadi pergolakan harga yang sangat tinggi di masyarakat. Dan yang kedua, risyiwah atau suap menyuap adalah kegiatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Contohnya seperti seseorang menyuap seorang hakim agar hukumannya diringankan bahkan dihilangkan. Kemudian yang ketiga, haram zatnya. Semua bentuk usaha yang berkaitan dengan sesuatu yang jelas keharamannya menurut syara, barang atau jasa, maka hukum bisnis tersebut adalah haram. Contohnya seperti jual beli daging babi, miras, narkoba, atau bekerja sebagai kurir narkoba. Dan yang ketiga yaitu najis. Dalam ekonomi Islam, najis adalah benda-benda yang kotor, tetapi belum tentu haram untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti kotoran hewan, meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang dijual belikan harus suci. Namun sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat. Misalnya sebagian pupuk tanaman untuk mengganti pupuk dan anorganik yang dinilai merusak lingkungan. Kemudian yang keempat, garar. Garar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Bentuk-bentuk garar. Yang pertama yaitu jual beli madun, yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada, misalnya menjual anak unta masih dalam kandungan. Kemudian yang kedua, jual beli majuzi at-taslim, yaitu jual beli barangnya sulit diserahkan, misalnya jual beli motor yang hilang masih dalam pencarian. Kemudian yang ketiga, jual beli majhul, yakni jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis spesifikasinya, atau kuantitasnya secara pasti, misalnya jual beli handphone yang tidak dijelaskan tipenya. Dan yang terakhir, jual beli juzaf, yaitu jual beli barang yang biasa ditakar, ditambah, atau dihitung namun dijual tanpa takarannya. Jual beli setumpuk buah tanpa mengetahui beratnya. Kemudian yang kelima, syubhat. Syubhat merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan
atau keharaman dari sesuatu. Menurut istilah syar'i, syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Kemudian ada kategori syubhat. Sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal, misalnya buah hasil curian, termasuk makanan haram. Lalu buah ini tercampur dengan sekeranjang buah halal lainnya. Dalam hal ini, makanan haram yang bercampur dengan makanan halal serta tidak bisa dibedakan buah mana yang hasil curian atau haram dan buah mana yang halal, maka dia tergolong perkara syubhat. Nah, itulah tadi paparan materi dari saya tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai yang buruk dilarang dalam ekonomi Islam. Saya mengucapkan banyak terima kasih.